Ya, baik. Sebentar lagi kita akan bersama-sama live dengan Bapak Kartono ya, selaku juga yang beliau sudah expert di dunia laundry, di profesional, juga memiliki usahanya, dan nanti kita akan berbincang bersama-sama dengan beliau. Dan kenapa saya bawakan untuk live IG hari ini, saya yakin bagi khususnya beberapa investor yang baru memulai coin laundry card atau QR code dan seterusnya, perlu mengetahui 6 hal ini ya, yang nanti kita akan bahas. Dan ini semua adalah based on story yang terjadi dan pernah dialami bahkan di outlet ya. Bahkan saya sendiri pun juga pernah mengalami beberapa hal yang perlu diantisipasi agar pada saat Bapak Ibu semua dapat mengantisipasi hal ini, tentunya akan memudahkan untuk Bapak Ibu mengontrol karyawan, memanage outlet, bahkan untuk pengembangan outlet laundry ke depannya ya. Karena banyak mengatakan bisnisnya harusnya autopilot gitu ya, tapi tidak semudah itu. Bapak Ibu perlu tahu, Bapak Ibu perlu membuat satu planning ya. Maka dari itu di awal ini kita masih menunggu ini Pak Kartono untuk join ya. Saya harap informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu ya, khususnya bagi pemula. Karena di beberapa bulan ini kita tahu di era COVID, beberapa investor pun tetap buka di beberapa daerah Bapak Ibu ya, di Padang, di Payakumbuh, di Medan. Nah ini udah bersama-sama dengan Pak Kartono, di Pekanbaru dan kota-kota lainnya. Jadi banyak sekali yang kita tahu di era COVID pun mereka tetap survive, boleh buka ya. Dan kita harap informasi-informasi yang disampaikan dari pusat prinsipal maupun juga dari kami selaku profesional maupun juga pemilik laundry dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu ya. Nah, ini kita tunggu Pak Kartono masih menunggu join. Nah, sebentar. Oke. Iya, kita tunggu saja. Nah, ini Pak Kartono. Halo Pak. Halo, Iya, apa kabar? baik, baik. Iya, Gimana? baik Pak, luar biasa. Tadi di depan saya udah bahkan saya udah masukkan tuh ya, di depannya ada beberapa hal penting ya Pak yang kita akan diskusikan, khususnya Oke, bagi pemula nih Pak. Jadi banyak sekali kan di luar kota, di era COVID ini pun masih tetap buka nih Pak Kartono, dan mereka betul. butuh advice dari kita dan tips-tips apa aja sih yang perlu kita ketahui dan mungkin bisa dipraktekkan. Nah, yang kita akan bahas kali ini adalah berhubungan dengan fraud nih, kecurangan Pak yang ada di laundry. Tentu Pak Kartono, saya bisa cerita lebih dalam ya Pak, dan ini betul-betul saya harapkan bukan hanya cerita, tapi ini story yang bisa dipraktekkan dan bisa membawa manfaat baik untuk para investor Pak. Betul. Ya, nah sebelumnya Pak Kartono tolong memperkenalkan diri dulu Pak. Ya, apa kabar? Saya Kartono Ya, dari marketing juga dari PT Triton. Saya ya, juga sudah mulai ya, punya laundry, 3 coin laundry ya. di beberapa daerah dan ya, cukup bagus untuk sukses lah untuk laundrynya, begitu. Oke, sip. Di mana aja Pak tiganya Pak? Mungkin para pendengar investor ingin tahu Pak. Satu di Taman Ratu, satu lagi di Oke, Pelumpang, Tanjung Priok, satu lagi di Jalan oke, Basoka di dekat Ciledug situ. oke, siap. Dan semuanya semuanya komersial ya Pak? Komersial washing mesin Pak, koin semua? Atau Ya, memang ada poin. kolaborasinya? Oke, semua koin ya. Ya, Oke, kalau saya tanpa sudah tahu semua mungkin ya.
Kita akan mulai saja, Pak Kartono. Iya, Mungkin boleh. kita akan lebih banyak tanya jawab, tapi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya sekitar tentang outlet gitu ya, terutama hal-hal yang terjadi kecurangan dan karyawan dan seterusnya yang perlu kita antisipasi, boleh juga bisa chat ya, nanti kita akan jawab satu persatu. Ya, Nah, Pak Kartono ini tadi udah jelaskan punya beberapa laundry juga dan ada hal-hal penting. Saya begitu cerita dengan Pak Kartono, banyak hal yang saya perlu belajar juga, Pakar. Nah, ya. pakar yang sudah lebih lama berpengalaman bisa dijelaskan step apa sih Pak yang perlu diantisipasi oleh pengusaha laundry yang baru pertama nih contohnya ya. Kalau yang sudah lama biasanya mengalami. Nah, ini yang baru bagaimana Pak? Apa aja? Silakan Pak Kartono. Iya, jadi biasanya kalau yang baru mau mulai buka laundry, itu ya mereka harus tahu untuk pengontrolan laundrynya bagaimana. Biasanya ada beberapa laundry yang mereka yang jaga sendiri. Nah itu sebenarnya kalau Hmm, mereka jaga sendiri tidak perlu mesin yang memakai koin atau dengan sistem yang kartu karena mereka yang menjaga sendiri. Jadi dengan pegawai pun mereka lebih gampang kontrolnya seperti itu. Jadi memang kalau yang mau buka laundry baru, kalau mereka mau melepas untuk kontrolnya, mereka harus memakai mesin yang harus pakai koin atau dengan sistem kartu atau dengan sistem IoT seperti itu. Itu yang poin yang Oke. harus pertama kali mereka harus tahu dulu, gitu. Harus Iya. pakai mesin yang apa seperti itu. Jadi minimal Pak mesinnya pun mendukung ya Pak ya. Betul ya Pak. Iya, betul. Untuk bisa menjadi alat kontrol yang pertama ya Pak. Betul, betul. Karena ada beberapa pemilik laundry yang mereka nggak standby terus di laundry. Nah, dengan sistem yang Ya. ada koin, dengan sistem kartu atau IoT itu mempermudah mereka kontrolnya seperti itu. Oke. Jadi yang menurut Bapak yang paling penting adalah alat, alat kontrol dulu, Pak ya. Nah, Betul. alat kontrol ini kan beraneka ragam, Pak. Dari pengalaman Pak Kartono juga mungkin saya juga ya. Dari yang koin, yang card, yang QR code, bahkan ada yang sekarang yang IoT. Menurut Bapak yang lebih efektif yang mana, Pak? Atau memang eh, itu kan biasanya untuk di mesin, Pak. Bagaimana untuk di kasirnya? Ini kan juga cukup penting diketahui oleh para investor ya, Pak. Betul, betul. Nah, kalau untuk yang di kasir biasanya eh, banyak kan sih masih manual seperti dengan memakai bon. Tapi dengan Pakai sekarang sudah nota ada ya. Hmm. pakai nota, tapi dengan ada POS sih sebenarnya sudah mempermudah mereka eh, membuat sistem yang kontrolnya lebih gampang. Jadi sudah ada pembukuannya, mereka sudah lebih tahu perharinya, bisa dicek semuanya itu. Memang beda dengan mesin dengan POS, jadi ada terpisah. Tapi dengan terbaru dengan yang pakai IoT, nah itu sudah menjadi satu. Kita bisa kontrol dari sistem kasir dengan sistem mesin sih. Tapi yang rata-rata yang sekarang mereka pakai itu masih manual sih. Tapi memang kedepannya nanti mereka sudah bisa pakai POS atau dengan sistem yang baru. Oke. Nah, oke Pak. Ini satu sudah menjawab nih alat kontrol. Kalau kita cek satu persatu nih Pak, dari karakter fraud yang terjadi dan yang saya juga sudah alami. Jadi di sini sudah ada alat kontrolnya, tapi butuh yang namanya kedisiplinan ya Pak ya, karyawan. Bagaimana Pak? Mereka biasanya dari jam operasional sampai mengelola, sampai mengeceknya seperti apa sih Pak? Nah, silakan Pak, Pak Kartono. Ya, biasanya pegawai memang itu ujung tombaknya laundry sebenarnya. Jadi Pegawai ya Pak, karyawan nih saya katakan karyawan. karyawan, Oke. mereka yang harus eh, mengerjakan laundry cuciannya itu yang harus benar-benar sesuai SOP-nya. Jadi mereka harus Ya. teliti, kemudian mereka harus rapi. Itu jadi poin untuk toko laundry kita itu menjadi memuaskan pelanggan kita seperti itu. Jadi Mm-mm. memang penting buat karyawan atau pegawai kita untuk dikasih
SOP-nya harus bagaimana untuk pencucian di mesin-mesin laundry kita gitu. Oke, Pak, berarti kalau Bapak cerita karyawan ini di bisnis ini Pak, di banyak seminar saya pun juga banyak sekali yang tanya Pak. Karena ini karyawan betul-betul yang Bapak katakan ini adalah ujung tombak dari laundry sendiri. Nah, bagaimana sih Bapak membuat SOP-nya yang baik Pak, yang standar, yang ini bisa dipraktekkan, yang proven, bisa membawa outlet tuh apa ya? Kalau saya katakan bisa lebih safety, karyawan, investor juga bisa apa ya? Bisa berhubungan baik gitu Pak dan bisa saling percaya. Bagaimana Pak? SOP yang baik seperti apa sih Pak Kartono? Yang Bapak udah jalankan di beberapa outlet. Ya paling SOP yang standarnya mereka pegawai mungkin buka tokonya biasanya mulai jam berapa, untuk kemudian Oke, waktu di laundrynya biasanya jam berapa. Seperti kalau di tempat saya biasanya sekitar musimnya sih sekitar 12 jam biasanya. Cuma tapi kita kurangin, oke, 12. biasanya mestinya jam 7 buka, mestinya jam 7 malam tutup, berarti 12 jam. Tapi kita kurangin, lihat waktu-waktu yang memang sudah agak sepi. Misalnya mungkin jam 6 sudah bisa kita tutup. Tapi ada beberapa tempat yang memang ramenya di malam hari. Nah, itu harus kita setting Hmm, kembali untuk waktu-waktu pengerjaan di laundry bagi pegawai kita. Nah, itu untuk waktu untuk di laundrynya ya, waktu kerjanya. hmm, Kemudian kalau untuk SOP pencuciannya itu yang harus benar-benar teliti, karena itu sering kadang-kadang pegawai itu cuciannya itu mereka keselip di mesin. Nah, itu membuat masalah, jadi seperti hilang untuk cucian baju-baju customer, padahal mereka tidak menghilangkan. Sebenarnya baju itu masih ada, cuman keselip ke customer yang berikutnya. Nah, itu harus benar-benar teliti hmm. untuk pegawai kita. Seperti itu untuk SOP Oke, laundry. Pak, berarti SOP-nya kan banyak, mungkin juga di beberapa kita ada peraturan-peraturan ya, Pak Pak Kartono ya. Jadi ada bahan lah, treatment untuk mencuci. Nah, sebelum ke sana Pak, saya tertarik dengan karyawan. Nah, karyawan ini kan tipenya beda-beda nih Pak. Ada yang tipenya teliti, ada yang tipenya nggak teliti, ada tipenya yang ya udah kerja aja gitu. Nah, Bapak bagaimana sih Pak mengetahuinya di awal Pak? Karena kan ini butuh seleksi yang butuh waktu nih gitu. Gimana Pak? Ya, memang kita mesti lihat, biasanya kalau pegawai kita terima itu kita ada percobaan 3 bulan. Kita coba percobaan Oke, 3 bulan, percobaan kalau tiga dia bulan. bagus, kemudian baru kita lanjut menjadi pegawai tetaplah seperti itu. Nah, memang kita mesti lihat juga pegawai kita yang bagusnya yang mana, yang teliti yang mana, jadi kita bisa pisahkan. Jadi kalau di tempat saya itu ada beberapa satu karyawan yang memang dia lebih teliti, ditempatkan nanti dia bagian penerimaan untuk cucian customer. Dia yang masukin ke Hmm, mesin, oke. kemudian nanti ada beberapa 2 pegawai lagi untuk yang gosok. Jadi kita pisahkan seperti itu. Jadi disesuaikan dengan keahlian mereka seperti itu. Gitu ya. Jadi jadi di awal betul-betul Bapak lakukan percobaan ya. Sama seperti saya biasanya kadang saya 1 bulan, kadang ya 2 minggu baru ditempatkan di tempat porsi karyawan itu ya Pak, betul ya? Betul. Ah, nah Pak, ini kan kalau boleh dibilang saya juga mengalami Pak, kadang juga ini curhatan istri sih sebetulnya karena istri yang lebih banyak di operasionalnya. Karyawan itu nggak gampang carinya Pak. Nah biasanya kalau carinya pertama bagaimana Pak? Karena Ya, cari. yang kita yang yang kami alami, yang mungkin juga pernah Bapak dengar atau Bapak alami, Pak, ada beberapa karyawan memang yang sudah kita declare untuk sana tidak dilanjutkan perpanjangan atau ia melakukan fraud, tapi dia pindah-pindah Pak. Nah ini bagaimana Pak? Bapak menseleksi di awalnya. Karena kalau
ya basicnya sudah tahu gitu Pak, celahnya untuk bermain curang seandainya gitu ya. Saya nggak mengatakan karyawan semuanya bermain curang, enggak. Tapi pada saat ia melakukan memang fraud di satu outlet, nah untuk mengetrack dia pindah ke outlet lain itu gimana Pak? Memang ada Ini baru susah. bahasa yang satu ya Pak. Betul, agak susah untuk melacak bahwa pegawai ini memang benar-benar kerjanya bagus, tapi ternyata main curang di laundry kita. Hmm. Nah itu kita nggak bisa seleksi. Memang kita harus lihat dari pengerjaan mereka itu per bulan atau per 2 bulan kita lihat nih, atau sampai per 3 bulan kita lihat untuk masa ininya, masa percobaannya. Nah, dari yang ini kita ceknya dari mesin-mesin kita juga sih sebenarnya. Kalau mereka mau curang, itu kan bisa dilihat dari mesin kita, terus terang aja bisa ngecek dari koin, kita bisa dihitung dari jumlah koin sama jumlah nota, kita bisa cek apakah pegawai kita ini ada fraud atau kecurangan. Kemudian kita juga bisa cek juga dari memory cycle di mesin kita. Kalau memang kita mau lebih teliti lagi, kita bisa cek lagi dari memory cycle di mesin laundry kita. Nah, kemudian juga, kemudian biasanya ada sistem kita pengecekan dari pemakaian gas, pemakaian air, pemakaian listrik, kita bisa ngecek juga. Itu jadi kita ketahuan kalau misalnya ada kelebihan. Nah, ini berarti ada kecurangan dari pemakaian, seperti itu. Oke. Pak Kartono, bagaimana cara mengeceknya, Pak? Ini yang paling penting, Pak. Biasanya apa yang Bapak lakukan untuk melakukan kontrol cek? Biasanya sih dari nota sama koin yang paling simpel. Kita karena kan butuh mesin yang memakai koin. Nah, dari jumlah koin, kemudian juga jumlah nota itu harus klop sama dengan jumlahnya, dan nilainya juga harus sama. Seperti itu. Nah, itu yang paling simpel. Tapi kalau mau yang lebih lagi, nah ini ya itu kita harus hitung pemakaian gas. Pemakaian gas itu satu mesin itu biasa bisa sampai satu gas 12 kilo itu untuk di mesin pengering itu biasanya 45 sampai 48 pemakaian cycle-nya. Jadi kita bisa recheck nih satu hari pemakaian gasnya berapa. Karena kadang-kadang gini, pemakaian gas itu, tabung gas itu dari info-info dari customer saya juga yang buka laundry, itu sering kali mereka ada main dengan pengiriman tabung gasnya. Jadi yang jual gasnya. Nah, itu sering mereka gasnya belum habis, mereka sudah ganti. Nah, itu mereka ada main dengan penjual gasnya. Nah, itu makanya dengan perhitungannya kita lebih teliti lagi. Kita bisa ngecek benar-benar apakah pemakaian gas itu betul dipakai sesuai sampai habis, seperti itu. Oke. Berarti Bapak ada yang tadi dengan koin dan nota gitu ya, sama juga seperti saya. Dan kalau untuk gasnya berarti dilihat dari cycle-nya ya Pak. Tadi jadi kalau namanya dia satu tabung, oh iya Pak, kan ada juga tuh Pak yang digabungkan Pak. Jadi pakai changeover, gas dan lain-lain itu mengeceknya gimana Pak? Iya, berarti kalau misalnya 2 mesin dryer dipakai satu tabung berarti dibagi 2. Jadi sekitar 4, misalnya 48 berarti dibagi 2. Jadi berapa kali jalan mesin itu kita harus hitung dengan satu gasnya itu. Seperti itu. Oke. Nah, Pak, berarti tadi kita udah bahas SOP, karyawan, Pak. Nah, kemarin kita juga dengar ya, Pak, ada beberapa yang sampai penggunaan edisi pun bisa dimainkan ya, Pak. Ini juga perlu diketahui nih, Pak. Bagaimana itu, Pak? Edisi BCA bisa sampai dimainkan. Ini perlu mungkin para investor perlu tahu juga nih, Pak. Langkah antisipasinya baiknya seperti apa, Pak? Iya, sekarang pakai edisi memang kadang-kadang bisa dimainkan juga sih dengan pegawai. Tapi untuk solusinya sih sekarang
saya sih lebih sarankan ke customer yang buka laundry, yang sudah punya laundry. Eh, Kalau dengan mau yang sistem yang simple, tetap mereka pakai koin, itu mereka bisa ajukan OVO sama GoPay yang mereka sekarang banyak yang dipakai-pakai untuk eh, pembayaran. Nah, itu lebih simple dan juga itu lebih langsung masuk ke rekening kita. Nah, itu juga mengurangi kecurangan-kecurangan dari pegawai. Memang kalau dengan edisi itu kadang-kadang masih ada celah juga, tetap masih ada celah untuk Bagaimana Pak celahnya Pak kalau di edisi? Pak Kartono bisa mungkin jelaskan agar sedikit kita semua sama-sama tahu Pak. ya edisi itu mereka jadi customer bayar itu mereka hitungnya lebih. Jadi benar-benar mereka sudah curang seperti itu. Jadi misalnya dengan notabone mestinya dia bayarnya 35.000, dia cek dia tulis di edisinya misalnya 60.000, berarti udah ada kelebihan kecurangan sebesar itu. Nah, tapi nilai yang nanti yang dia bayar dari total misalnya per hari itu total jumlah uang yang dia terima itu nanti dia tetap sesuaikan dengan uh, pembayarannya ke pemiliknya, ke ownernya. Jadi kelebihannya dari edisi itu mereka ambil dari cash, mereka potong dari cash, jadi mereka ambil cash, tapi nilai semuanya sama, jumlahnya sama dari totalan transaksi untuk cuci sama keringnya di laundry. Makanya dengan kecurangan itu kan kita memang pemilik nggak tahu karena nilainya sama sesuai dengan transaksi. Cuma ternyata ada kecurangannya, kelebihan pembayaran dari customer seperti itu. Oh, jadi yang dirugikan customer ya Pak Customer Kartono yang ya? dirugikan. Nah, itu juga membuat nama laundry kita jadi jelek juga. Oke. Nah, Pak, eh, lanjut lagi. Kita tahu Pak ya, di outlet laundry itu memang simple Pak, karena kan lebih banyak dominasinya dalam mesin ya Pak, betul ya? Betul. Apalagi mesin-mesin koin. Nah, kita tahu ada layout Pak, layout yang baik untuk investor apa ya, lakukan private room atau maksudnya ada area-area yang tidak boleh dikunjungi di outlet, contoh oleh karyawan Pak, karena saya pernah mengalami juga nih Pak. Jadi ada yang konsumen tiba-tiba masuk gitu ya, tiba-tiba mengaku-ngaku seperti orangnya dari kantor pusat, lalu ia meminta uang setoran. Nah, kalau di laundry Pak Kartono seperti apa Pak? Peraturan layout untuk Uh, teritori si konsumen dengan pelanggan, dengan karyawan. uh, Kalau untuk pertama pelanggan memang kadang-kadang sering kita kecolongan di customer yang mereka tanda kutipnya mereka sudah biasa uh, berbuat jahat. Kita sebut buat jahat itu karena mereka uh, mencuci kemudian mungkin orang lain yang mengambil dan juga akhirnya yang pemiliknya ke laundrynya untuk mau mengambil menanyakan laundrynya kemana. Nah itu menjadi kriminal lah kita istilahkan untuk mereka Ya. sudah berbuat menuntut ganti rugi. Nah itu sering kejadian di laundry yang kurang ketat untuk pengambilan barang-barang laundry bagi customer. Jadi kalau sekarang untuk antisipasinya kita lebih bagusnya itu nama pemilik cucian itu harus sesuai. Kalaupun orang lain yang ngambil itu harus kita catat untuk KTP-nya, kemudian kita foto juga KTP-nya. Kemudian kita harus ada nomor handphone di setiap nota. Jadi kita kalau orang ambil, kita telepon dengan pemiliknya apakah benar disuruh orang lain untuk mengambil, kalau memang benar kita serahkan. Karena sering kejadian mereka sindikat, kita istilahkan sindikat untuk meminta ganti rugi ke laundry yang kurang ketat untuk ininya. Seperti itu sih.
antisipasinya. Oke, Seperti itu. oke. Lalu Pak, Bapak menerapkan nggak Pak? Kalau sekarang kan era COVID ya Pak, protokol kesehatan harus semua diterapkan nih Pak. Mau nggak mau harus pakai masker, pakai ya disediakan hand sanitizer, bahkan kalau ada yang di depannya wastafel, dia sediakan wastafel. Nah, itu kan Pak, kalau dilihat dari sisi layout, saya kadang ini pengalaman saya juga, nanti tolong Bapak juga tambahkan. Kita selalu membuat meja kasir. Meja kasir itu adalah batas dari konsumen. Jadi meja kasir sampingnya adalah biasanya timbangan gitu ya. Ya, Nah, betul. di situ tuh pelanggan nggak boleh lewat. Maksudnya konsumen tuh nggak boleh masuk ke Betul. teritori bagian dalam. Itu setuju ya Pak? Betul, itu memang protokol yang eh, bagus dikerjakan karena untuk beberapa toko-toko makanan pun seperti itu. Jadi mereka tidak boleh masuk ke area laundry-nya. Seperti itu. Hmm, oke. Nah, Pak, ini sudah beberapa hal kita bahas. Bagaimana dengan CCTV, Pak, Pak Kartono? Nah, Ini CCTV tadi bagian yang sangat penting karena ini juga standar dari kepolisian juga ya Pak Kartono ya yang harus diterapkan di beberapa outlet, di semua outlet bahkan kalau perlu. Gimana Pak? betul. Nah, untuk meminimalkan kecurangan dari pegawai, kita memang lebih utamakan juga memakai CCTV. Jadi mereka juga tahu bahwa mereka di maksudnya Pantau? dipantau juga, dipantau sama CCTV. Jadi mereka tuh untuk mau kecurangan tuh mereka lebih takut. Dan juga ini juga CCTV juga digunakan juga untuk sebagai customer kalau mereka ada eh, kecurangan-kecurangan kita bisa lihat juga. Seperti misalnya Hmm, beberapa kejadian mereka bilang saya bawa jaket untuk cuci ternyata tidak ada lagi, jaketnya hilang. Nah, kita bisa ngecek lagi dari CCTV hmm, apakah benar mereka bawa customer itu bawa jaket yang untuk dicuci. Nah, itu kita bisa sebagai kontrol gitu. oke. Nah, ada titik-titik yang penting nggak Pak? Karena kayaknya CCTV yang di bagian kasir itu harus ya Pak ya, wajib Betul, betul. dan itu harus terlihat Dan jelas Pak. dikasih dengan dikasih dengan di pegawai juga karena kan banyak kan sekarang masih perlu setrika. Nah, itu di tempat area setrika perlu kita untuk kasih CCTV juga. Oke. Jadi di tempat kasir, di tempat setrika, dan di mana lagi Pak? Yang Di paling mesin? mesin sebenarnya dari kasir kita bisa arahkan dari kasir ke mesin. Jadi kita bisa dapat Oke, dua gambar itu. oke. Jadi CCTV juga kita sarankan semua pemilik bisnis laundry harus punya ya Pak ya? Betul, betul. Itu paling Ya, penting karena untuk karena menjaga. oke Pak. Lalu kita tahu nih Pak, banyak sekali ya kalau dikatakan kadang butuh waktu berapa lama sih Pak karyawan aware dan Bapak bisa tahu karyawan ini betul-betul memang jujur dan seterusnya Pak. Karena kita kita tahu semua kemampuan skill dari masing-masing karyawan, apalagi kita tahu ya kita nggak rekrut yang sampai SMK bahkan atau S1 Pak. Biasanya ibu rumah tangga umumnya kan ya Pak ya, yang mereka hanya cuci gosok ya setrika biasa gitu. Bagaimana Pak itu melihatnya Pak? Pak Kartono. Saya sih lebih cenderung ke pegawai yang sudah berkeluarga. Jadi mungkin saya Kenapa sarankan, Pak? ya, jadi gini, saya sarankan mungkin ibu-ibu yang kemudian mereka sudah ada berkeluarga, karena mereka ada tanggung jawab untuk kerjanya lebih baik. Karena kalau dengan yang muda-muda, mereka kalau sudah kerja, kemudian mereka bosan atau mungkin mereka udah nggak suka, itu mereka keluarnya gampang.
Tapi kalau dengan ibu-ibu Hmm. yang sudah berkeluarga, yang sudah punya anak, mereka harus mikir untuk biaya-biaya hidup itu mereka harus penuhi. Makanya kerja mereka itu benar-benar lebih lama. Mereka lebih aware untuk kebutuhan rumah tangga mereka. Hmm. Lebih lama. Biasanya ibu-ibu Oke. kerjanya itu lebih lama dibandingkan kalau yang muda-muda seperti itu. Iya. Apalagi cowok ya, Pak. Kalau yang Biasanya cowok, muda saya cowok sarannya bisa. sebenarnya lebih bagus sih yang cewek. Karena ada beberapa Oh, oke. customer saya juga, mereka lebih condong ke yang cewek karena kadang-kadang customer datang itu banyak kan ibu-ibu. Nah, ibu-ibu itu kadang-kadang Hmm. bawa pakaian dalam mereka itu kalau yang terima yang cowok itu kadang-kadang mereka risih. Seperti itu. Jadi rata-rata Hmm. customer yang toko laundry customer saya itu mereka semuanya cewek. Lebih lebih Hmm. welcome dengan customer-customernya seperti itu. Hmm. Iya, iya, iya. Gitu ya, Pak ya. Nah, kalau kalau dilihat, apalagi Pak, kira-kira yang kita perlu antisipasi Pak di dalam outlet laundry Pak. Selain dari yang tadi Bapak jelaskan, karyawan memang harus SOP ya Pak tadi. Nah, Bapak adakan reward sama punishment tidak sih Pak? Ada. Jadi kalau punishment ini seperti yang kalau ada kejadian mereka eh, gosoknya ternyata membuat pakaian jadi rusak. Kemudian kalau ada yang kehilangan ternyata memang benar-benar kehilang walaupun sebenarnya sih pasti keselip ataupun memang eh, terbawa. Nah itu mereka eh, harus ganti rugi tergantung dengan customernya ya. Kalau kita biasanya dengan customer mereka kita kasih cuci gratis paling banyak mungkin sekitar 3 sampai 5 untuk cuci Oke, free untuk penggantian ke customer yang merasa dirugikan. Tapi kalau dari customer oke, yang mereka nggak mau diganti sebesar cuci free, mereka harus nego dengan pegawai kita untuk kerugiannya mau hitung berapa. Karena nanti yang pegawai kita yang harus kita potong biaya untuk kerugian itu untuk membuat mereka lebih hati-hati lagi seperti itu. hmm. Dan itu Bapak jelaskan di depan ya Pak pada saat rekrutmen karyawan. Maksudnya Ya, timnya Bapak udah dijelaskan di depan ya. betul, betul. Jadi mereka harus tahu juga SOP-nya harus seperti itu, mereka harus kerjakan sesuai dengan SOP. Kalau mereka di luar SOP berarti mereka harus tanggung jawab atas kerugian-kerugian yang mereka kerjakan juga. Mungkin mereka lupa pengambilan cucian yang masih keselip atau apa, kehilangan, gosoknya kurang rapi, ternyata sampai rusak. Nah itu memang tanggung jawab mereka. Gitu. Selain itu juga memang ada rewardnya juga. Rewardnya itu memang nanti ada bonus per bulan kita lihat omsetnya bagus dan kita nanti ada bonus juga buat mereka seperti itu. Hmm. Nah, punishment-nya Bapak udah jelaskan di awal. Apakah itu bentuknya tertulis atau memang hanya disampaikan aja, Pak? Biasanya untuk karyawan pada saat rekrutmen Biasanya pertama. disampaikan, kita sampaikan aja sih. Karena kalau kita nanti Oh, disampaikan tulis, aja ya. karena kalau kita tulis kemudian mereka tanda tangan, kesannya mereka jadi seperti kantoran gitu. Hmm. Ya, 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 ya. Oke. Tetap. Nah, apalagi Pak Tartono kira-kira yang kita bisa sharingkan kepada para investor nih, Pak, yang lebih teknikal lagi. Nah, kita tahu Pak semua, boiler ada beberapa Pak laundry yang memang menggunakan jasa boiler karena kecepatannya ya Pak, karena sudah pakai gas gitu ya. Nah, ini sebenarnya seberapa efektif sih Pak untuk setrika yang lebih cepat gitu ya, khususnya bagi yang full service nih, bukan untuk self service. Karena saya lihat di sana pun juga kan pakai gas Pak. Itu bagaimana Pak cara kontrolnya Pak? Ya memang sebenarnya kalau pakai boiler itu
pakai boiler itu pemakaian gasnya lumayan lumayan banyak. Cuman untuk boiler itu setrika kita lebih rapi, lebih bersih, dan juga lebih higienis karena sudah memakai uap panasnya untuk buat setrika. Memang untuk gasnya itu memang lumayan, tapi perhitungan kita masih masuk untuk kos-kos, biaya-biaya untuk margin dari laundry kita sih sebenarnya. Tapi makanya untuk boiler ya kita harus minta juga dari pegawai kita harus benar-benar lebih teliti juga, dan juga lebih maksudnya mereka harus lebih cepat, karena dengan boiler itu setrika watt itu setrika pasti lebih cepat selesainya dibandingkan dengan setrika listrik begitu. Oke. Pak, kalau tadi Bapak katakan eh, untuk kontrol cycle nota dengan koin itu matching. Nah, gimana dengan kontrol boiler, Pak? Itu juga menggunakan 12 kilo gas. Bagaimana kontrolnya, Pak? Perhitungannya seperti apa yang Pak Tono sudah pernah terapkan? Kalau boiler masih belum ada perhitungan juga sih, cuman biasanya hitungan gasnya itu biasanya kurang lebih sekitar 3 harian ya untuk pemakaian boiler. 3 harian ya, Pak. Nah, atau berapa cycle, Pak? Biasanya. Tergantung ya, Pak ya? Kalau boiler bukan cycle, jadi boiler itu kan jumlah setrika. Hitungannya Iya. kalau hitungan itu masih belum dicek, sementara belum dicek untuk berapa kali cycle sih. Oke. Apalagi Pak Kartono yang bisa di-sharingkan, Pak? Dan Bapak Ibu yang mau tanya, silahkan bisa bertanya ya. Langsung di chat, nanti kita akan coba jawab. Bagi yang memiliki, nah Pak, ini saya sering ditanyakan Pak, bagaimana memisah-misahkan jenis pakaian? Jadi yang sebetulnya kadang beberapa outlet yang baru Pak, khususnya, itu yang di beberapa kota ada yang orderan nih dari hotel, untuk linen gitu Pak ya. Nah itu sebenarnya disarankan nggak sih Pak untuk commercial washing machine Pak? Untuk coin laundry? Kalau masih untuk kapasitasnya untuk hotel yang nggak terlalu besar, masih kemungkinan masih bisa kita terima. Tapi kalau dengan udah kapasitas satu hari harus berapa puluh ton, berapa kilo, itu harus dengan mesin yang besar, karena nanti jatuhnya malah cost kita lebih tinggi dibandingkan untuk hitungan per piece-nya di hotel itu. Jadi kita malah rugi. Kita harus perlu mesin yang untuk industrial yang besar kapasitasnya untuk terima yang hotel. Jadi tapi kalau seperti salon, kemudian ada beberapa hotel yang kecil, kemudian kos-kosan yang mereka kasih untuk spray itu sebenarnya masih bisa kita terima. Itu masih masuk untuk biaya-biaya kos. Jadi beda dengan kalau yang udah hotel yang nggak besar. Nah, oke Pak. Jadi sebetulnya kita kalau yang kapasitasnya full, apalagi memang benar-benar full, contoh linen semua, handuk, kita nggak sarankan di mesin ya Pak ya, apalagi kapasitas besar ya. Betul. Karena kalau kayak hotel handuk-handuk itu mereka kalau kita terima itu handuk itu nyerap airnya lebih besar, lebih banyak. Jadi untuk cucian pun kita jadi agak berat. Dan juga untuk pengeringan pun kita jadi memakan waktu lebih banyak, karena untuk pengeringan di handuk-handuk itu bisa lebih dari 60 menit ke atas, karena penyerapan air di handuk itu masih banyak seperti itu. Dan mungkin juga bagi pakaian-pakaian khusus seperti ya mungkin yang tadi linen, bed cover itu deterjennya pun dikurangi ya Pak ya, dan seperti yang umumnya ya. Betul. Jadi ada beberapa tips juga lah. Gitu. Oke. Nah Pak, lanjut lagi Pak. Nanti saya sampaikan ya. Ini kalau untuk press list bagaimana Pak? Karena kan ini jadi salah satu hal yang apa ya? Kalau yang belum digital masih pakai nota kan dia masih tulis Pak. Kemungkinan bisa double nota. Nah, Bapak press listnya seperti apa yang Bapak
sekarang berlakukan? Sorry, gimana? Untuk press list di outlet bagaimana, Pak? Ini kan juga Press sering ada list. kecurangan dari sisi nota nih, ya bisa double nota atau ya ada yang katakan notanya lagi habis nggak pakai nota ya. Ya banyak lah, ada juga yang begitu ya, Pak. Ya, itu Bagaimana Pak itu, Bapak salah antisipasinya? satu salah satu fraud kecurangan pegawai kita. Hmm, Nah, biasanya itu makanya nota biasanya kita tetap pakai yang kalau saya tetap pakai nota yang kosong, ada nomornya juga. Nah, itu jadi kita ketahuan oke. nomor sesuai nomor. Jadi nomornya kalau lompat itu berarti kita bisa cek itu kemana yang lompatan sisa nomor yang kekurangannya itu. Nah, itu bisa kita tanyakan ke pegawai gitu. Hmm, oke. Terus untuk prestis sendiri Pak, kan itu bervariasi Pak kalau full service. Ada self service, ada cek cuci kering lipat, ada cuci kering setrika. Ada kadang cuci aja sama setrika aja itu kontrolnya bagaimana Pak? Atau memang Bapak khusus beberapa bagian seperti setrika aja atau cuci aja ditiadakan atau bagaimana treatmentnya? Kalau saya banyakkan sih ada ada dua kategori untuk paketnya. Jadi ada per 3 kilo dengan per 5 kilo atau sekarang sih udah per 6 kilo. Jadi per 3 kilo dengan per Hmm, 6 kilo. Nah, itu supaya untuk yang 3 kilo itu kita masih bisa ambil customer-customer yang cuciannya sedikit. Nah, kalau dengan yang 6 hmm, kilo, nah berarti sudah cucian yang banyak. Biasanya keluarga mereka 1, 2, 3 hari mereka cuci banyak. Nah, harga-harganya itu kita banyakkan kasihnya itu masih yang standarnya laundry-laundry yang lama malah kita kasih harga. Berarti misalnya per 3 kilo itu sekitar 25.000 untuk cuci kering lipat. hmm, Belum sama setrika. hmm. Hitungannya cuci kering lipat 3 kilonya 25.000, kemudian kalau per 6 kilonya per 35.000. Itu belum sama Hmm, setrika. oke. Biasanya kalau mereka mau tambah setrika itu ditambah 10.000 untuk per Hmm, paket seperti itu. oke. Di prestis Bapak kan ada juga tuh Pak yang kadang sulit dikontrolnya, di mana kadang-kadang dia hanya maunya cuci setrika aja. Apakah Bapak itu berlakukan? Karena itu kalau ditulis di nota pun ada yang ya karena hanya sedikit gitu Pak, biasanya udah ditulis. Bagaimana Pak? Kalau setrika aja sih kalau di tempat saya nggak ada. Jadi Oh, memang eh, ditiadakan ya Pak ya? ya ditiadakan. Karena Kenapa kadang-kadang Pak ditiadakan? kadang-kadang jadi kalau banyak kan yang setrika itu lumayan eh, banyak yang mau setrika aja. Cuman nanti mengganggu untuk di laundry yang cuci kering setrika di laundry kita. Hmm, Makanya jadi waktunya hmm, potong sama yang setrika doang seperti itu. oke. Jadi dari tiga outlet Bapak semua tidak diberlakukan setrika aja nggak ada ya Pak? Iya, beberapa sih ada yang datang mau setrika, cuman kita lihat kondisi juga sih. Kalau kondisinya lagi sepi, saya Hmm. bilang oke, kita boleh ambil. Cuman kalau kondisinya standarnya udah Hmm. banyak yang datang buat cuci kering setrika, kita stop, kita jangan ambil karena nanti mengganggu yang customer yang sudah cuci kering setrika gitu. Hmm. Oke. Ya, ya. Nah, Pak, kita tahu Pak semua, kadang karyawan kerja sesuai dengan eh, porsi tugas tugas dan tanggung jawabnya Pak. Ya. Kita harapkan kan karyawan bisa lebih apa ya, memiliki lah Pak, ada jiwa ownership-nya. Bagaimana Bapak melihat itu Pak? Dan eh, dari tiga outlet Bapak, saya juga ada satu outlet yang dua dua lah ya, yang dia betul-betul seperti memiliki outlet itu Pak. Jadi kita care juga, sama-sama care lah ya. Bapak melihat hal itu bagaimana Pak? Atau adakah strategi yang Bapak lakukan? Makanya saya banyakkan juga kasih tahu ke pegawai bahwa ini kan usaha
kita sama-sama Hmm. berusaha untuk laundry ini supaya bagus. Jadi mereka juga harus merasa memiliki bahwa ini mereka itu bukan hanya kerja aja, bukan hanya untuk setrika aja, bukan hanya untuk cuci baju mereka, cuci customer punya cucian, tapi mereka juga harus merasa memiliki juga. Jadi mereka harus jaga juga laundrynya. Jadi mereka juga harus jaga laundrynya, kemudian mereka harus juga jaga customer yang datang untuk laundry. Makanya ada satu pegawai yang memang hanya terima untuk ke customer itu dia harus benar-benar welcome. Jadi mereka nggak boleh jutek, nggak boleh maksudnya terima customer itu harus senyum. Kemudian kalau misalnya dari luar customer datang ternyata banyak bawa cucian itu mereka harus bantu. Nah itu membuat customer di laundry itu jadi puas. Nah itu mereka sudah dikasih tahu dari awal itu bahwa mereka itu harus benar-benar merasa memiliki bahwa laundry ini mereka juga punya mereka juga. Mereka harus kembangkan juga laundrynya ini supaya bagus. Seperti itu. Oke. Nah, di pengalaman saya, Pak, saya sih rata-rata ada yang 2 in 1 atau 3 in 1 bahkan, Pak. Jadi ia bisa di setrika, dia bisa di depan, dia bisa lipat aja gitu. Nah, kalau di Bapak memang dipisah-pisah atau gimana karyawan, Pak? Ada Kalau beberapa yang memang mereka harus bisa semua. oke. Nah, ada satu terus terang aja seperti yang di Tamaratu, satu pegawai itu memang udah dipercaya. Nah, dia yang biasanya di depan di kasir. Jadi dia yang terima uang, kemudian dia yang terima customer. Karena saya lihat dia juga lebih bisa ngobrol dengan customer, customer juga jadi senang. Juga sudah ada beberapa customer yang udah WA juga bahwa mereka suka dengan pegawai ini karena dia welcome, bisa ngobrol, jadi mereka juga suka, senang. Nah itu yang saya pisahkan. Jadi mereka yang pegawai ini yang untuk hanya di kasir untuk terima cucian. Hmm, oke. Nah, Pak, dari 3 outlet Bapak, biasanya Bapak set di awal berapa orang karyawan, Pak? Awal sih 2 orang. Pertama itu harus 2 orang dulu. Kita lihat perkembangannya. Kalau memang sudah mulai ramai, biasanya 3 orang. Hmm, itu ya, Pak ya. Nah, eh, Bapak kalau untuk treatment kan biasanya di awal-awal Pak pembukaan. Kita tahu nih semua Pak itu kan pembukaan kita masih terutama saya juga kadang masih long shift karyawan. Apakah Bapak memperlakukan sama juga Pak long shift dulu agar mereka penyesuaian atau bagaimana Pak? Karena mereka perlu belajar di situasi awal ya, terutama pengenalan tentang produk, terus juga press list, terus promosi dan lain-lainnya itu gimana Pak kalau di Bapak? Ya, kalau awal buka itu memang kita pakai 2 orang. Nah, mereka itu masih tetap full untuk jamnya Oke. kerja. Jadi masih belum boleh istilahnya masih belum boleh istilah cuti atau libur. Nah, cuman biasanya dari awal itu saya udah kasih per bulan itu memang ada 4 hari mereka boleh off. Nah, dari off-nya itu Hmm. memang nggak boleh di hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin itu tidak boleh karena itu hari-harinya ramenya laundry. Hmm. Itu hari itu boleh, Oke. mereka boleh libur. Nah, kebanyakan sih mereka yang awal-awal masuk itu mereka masuknya full, tidak mengambil untuk liburnya. Karena mereka Hmm. mau Oke. untuk belajar untuk benar-benar di laundry. Oke. Nah, Pak, dari pengalaman Bapak, dari semua yang tadi kita cerita tentang hal-hal yang perlu kita antisipasi, Pak, yang saat ini masih dirasakan, dialami, bahkan mungkin belum terselesaikan, kesulitan yang paling
yang paling sulit dari yang tadi kita cerita apa sih Pak Kartono? Karena waktu kita tinggal sekitar 10 menit lagi, Pak. Ya, Ternyata pegawai nggak itu kerasa udah 1 jam ya, Pak. atau pegawai itu ya gini, kita lebih bagus pegawai itu yang dekat laundry. Cari yang dekat-dekat Oke. laundry karena mereka kan dengan cost biaya ke tempat kerja itu tidak besar. Dan dengan salary Oke. yang kita sudah kasih, mereka lebih bisa pakai untuk kebutuhan keluarganya. Makanya dicarikan Hmm. pegawai yang dekat daerah laundry, tempat laundrynya seperti itu. Hmm. Nah, untuk pegawai pun yang tadi saya bilang lebih bagus sih yang sudah berkeluarga karena mereka pasti kerjanya Hmm. bisa lebih tahan lama seperti itu. Oke. Nah, Pak, rata-rata Bapak karyawan berarti tinggal di sana itu nggak ada yang mes. Bapak nggak ada sediakan tempat untuk mereka tinggal. Jadi mereka rata-rata pulang ke tempatnya masing-masing ya, Pak. Ya, betul. Dan nggak ada yang nginap di outlet semua di outletnya Bapak ya. Kebetulan di outlet kita tidak bisa nginap karena kita harus tutup tinggal gitu. Oke. Oke, Pak. Berarti eh, dari yang tadi kita cerita saya udah summary-kan, Pak. Kurang lebih kita butuh butuh sekali yang namanya ya tadi di awal disiplin, karakter karyawan yang baik ya Pak, itu ya. Terus Oke, juga kemampuan karyawan kita harus analisa di depan sampai ia ya, tahu dan kita pun juga tahu dia di posisi mana. Terus ketelitian dari karyawan ini penting dan juga ya, jiwa memiliki ya Pak. Ini sangat penting ya. sekali. Jadi Jadi kalau saya rangkum Pak jadi 4K dengan dua O. Jadi kedisiplinan, karakter, kemampuan, ketelitian. O-nya adalah ownership. Jadi mereka harus punya punya soul, jiwanya mereka memiliki gitu ya Pak. Dengan banyak lah punishment, reward yang kita berikan. Juga mereka orientasi terhadap target yang kita capai, target SOP-nya, termasuk juga eh, kebersihan dari outlet sendiri ya Pak, karena kan kita pun memang perlu sekali membuat outlet itu kan tagline-nya adalah bersih, higienis gitu ya Pak, cepat gitu ya, ya, murah ditambah murah karena biar kita hitungannya cycle. Ini yang kita harapkan investor-investor itu bisa punya atau punya apa ya, feeling, planning di depan untuk bisa ya, mengembangkan ini Pak ya, agar betul-betul outletnya bisa dikontrol. Pak, betul. terakhir, eh, Bapak apakah lakukan audit Pak di masing-masing outlet Bapak? Maksudnya ada tim Bapak ya yang mengaudit. Ada. Jadi setiap bulan itu nanti ada laporan juga. Oh gitu ya Pak ya. Auditnya bagaimana sih Pak? Yang dilakukan seperti apa Pak auditnya? Jadi pegawai itu mereka harus ada satu pembukuan juga. Mereka harus ngisi setiap hari transaksinya berapa. Kemudian per bulan itu mereka harus hitung semuanya. Jadi mereka juga diajarkan untuk cara bikin laporan. Untuk bikin laporan transaksi omset, kemudian biaya-biaya. Nanti mereka yang harus hitung. Jadi mereka mulai bisa belajar. Jadi kita hanya terima laporannya per bulan. Oh gitu ya. Jadi Bapak buatnya setiap hari ada daily activity yang dilakukan masing-masing karyawan. Betul. Setiap hari itu ada laporan Nah, juga. oke, Pak, yang maksudnya saya pun juga alami juga istri sih cerita. Kan juga kita tahu Pak ada stok ya Pak, ada stok deterjen lah, plastik lah, bla bla bla. Itu apakah mereka juga masuk ke dalam transaksi atau biaya omset yang dilaporkan setiap hari? Iya, dia ada masukin laporan juga bahwa mereka terima untuk sabunnya, untuk plastik, parfum. Cuman memang biaya-biayanya nanti di akhir bulan. Mereka hanya jumlahkan nanti Oke. nilainya nanti baru kita cantumkan. Oke, Pak, ini kan kita tahu mungkin pemilik laundry ada yang satu, ada yang joinan, Pak, gitu ya. Bapak saya juga kita sama-sama ada yang joinan juga. Nah, bagaimana Pak? Apakah ada report khusus yang diberikan kepada shareholder?
Kalau joinan ya memang laporannya harus memang terbuka juga sih ya, untuk mereka harus tahu Ya. juga kalau joinan. Nah biasanya yang joinan itu kalau misalnya dia yang untuk handle ya memang mereka harus bikin laporan. Kemudian memang juga ada salary buat untuk yang manajernya. Memang kita kadang-kadang perlu untuk bayar untuk manajer kontrolnya seperti itu. Oke. Nah, Pak, 5 menit terakhir Pak Kartono, pesan-pesannya Pak, 4 menit bahkan. Pesan-pesannya apa Pak bagi kita membahas tentang 6 hal tadi saya udah bahas ya, 4K, 2O ya. Penting sekali diketahui oleh investor semuanya yang khususnya yang baru dan yang mau pengembangan. Apa Pak kira-kira pesan yang Bapak bisa disampaikan Pak? Ya, kalau mau buka laundry jangan takut. Jadi sekarang itu kita sudah bisa lebih canggih untuk kontrolnya. Jadi kalau dulu kita banyak buka laundry itu rugi terus dimakan dengan pegawai-pegawai. Tapi sekarang kita bisa lebih aman, lebih teliti. Seperti itu. Oke, oke. Siap. Pakar, ini karena mungkin nggak ada yang tanya juga, nanti akan banyak yang nggak nonton. Saya akan share aja di IG Live, IG Live TV. Nanti saya share ke Bapak juga ya, biar yang nggak bisa dengar juga. Pak Kartono, sekali lagi thank you Pak, waktunya. Dan semoga informasi yang kita diskusikan hari ini dapat bermanfaat Pak, bagi para investor laundry ya. Oke, thank you, Pakar. Ya. Ya, sukses ya Pak. See you Pak.